Stop! Apakah rumah tangga Anda diambang kehancuran? Apakah keintiman dengan pasangan sudah terasa seperti tugas yang dingin dan hambar? Saya harus jujur, 8 dari 10 pasangan lansia mengalami keretakan hubungan bukan karena pertengkaran besar, tapi karena hilangnya sentuhan sederhana yang mematikan gairah. Tenang, saya seorang dokter dan ahli kesehatan selama 20 tahun punya solusinya. Hanya dengan 10 teknik sentuhan sepele yang saya sebut jari emas, Anda bisa menyalakan kembali api cinta, bahkan memperbaiki hubungan yang nyaris hancur. Ini adalah rahasia yang membuat ahli psikologi terkejut karena dampaknya yang luar biasa. Jadi, jangan beranjak. Tonton video ini sampai habis, karena di dalamnya saya akan bongkar tuntas 10 langkah sentuhan yang aman, penuh hormat, dan dijamin efektif. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu Sahabat Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk hadir di video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di sini kita akan membahas semua hal tentang kesehatan, keintiman, dan kebahagiaan lansia dari sudut pandang medis, psikologis, dan tentu saja marketing, agar informasinya mudah dicerna. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang sangat menyentuh dan relevan dengan topik kita hari ini. Kisah ini datang dari salah satu pasien saya, kita sebut saja Ibu Farida, 68 tahun. Ibu Farida datang ke klinik dengan mata sembab dan nada bicara yang sangat lirih. Ia bercerita bahwa pernikahannya yang sudah berjalan 45 tahun terasa di ujung tanduk. Suami Ibu Farida, yang kita sebut Bapak Budi, menjadi dingin, sering marah-marah, dan keintiman fisik sudah berhenti total sejak hampir 5 tahun lalu. Ibu Farida merasa tidak lagi dicintai, bahkan merasa jijik dengan dirinya sendiri karena menganggap dia tidak menarik lagi. Setelah melakukan pemeriksaan medis dan sesi konseling yang mendalam, saya menyadari tidak ada masalah medis serius baik pada Ibu Farida maupun Bapak Budi. Masalahnya sepele namun fatal. Mereka berhenti menyentuh satu sama lain dengan penuh perhatian. Bapak Budi selalu berasumsi bahwa istrinya sudah tidak mau lagi karena usia, sementara Ibu Farida merasa tidak dihargai dan malu untuk meminta. Saya kemudian memberikan PR, atau pekerjaan rumah yang sangat spesifik dan detail kepada Bapak Budi, persis seperti 10 langkah yang akan saya bagikan sebentar lagi, tentang bagaimana menggunakan sentuhan sebagai bahasa cinta, bukan sekedar pelampiasan. 1 bulan kemudian Ibu Farida kembali dengan senyum yang sangat cerah. Ia tidak lagi datang sendiri, kali ini Bapak Budi ikut mendampingi. Bapak Budi memegang tangan Ibu Farida sepanjang sesi. Ibu Farida bercerita, malam itu Bapak Budi mencoba langkah pertama, yaitu sentuhan pemanasan. Bapak Budi memijat lembut kaki istrinya, kemudian memeluk tanpa menuntut apapun, sambil berbisik, "Aku bersyukur kamu ada di sini." Sentuhan sepele yang didasari rasa hormat dan izin itu, kata Ibu Farida, lebih bernilai daripada perhiasan mahal. Dan ajaibnya, sentuhan-sentuhan sederhana yang konsisten itu secara perlahan mencairkan es yang membekukan hubungan mereka selama 5 tahun. Kisah ini membuktikan bahwa sentuhan yang didasari ilmu dan rasa hormat adalah alat paling ampuh untuk menyelamatkan keintiman lansia. Dan ilmu yang saya berikan kepada Bapak Budi inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Mengapa sentuhan sepele bisa berdampak dramatis? Secara ilmiah, sentuhan yang lembut dan penuh perhatian merangsang pelepasan oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Oksitosin bekerja sebagai neurotransmitter yang mengurangi kadar kortisol atau hormon stres dan meningkatkan rasa ikatan, kepercayaan, serta kedekatan emosional. Pada pasangan lansia, di mana komunikasi verbal mungkin sudah menurun dan rutinitas mudah membuat bosan, sentuhan fisik menjadi jalur komunikasi nonverbal yang paling kuat untuk mengatakan, "Aku melihatmu, aku menghargaimu, dan aku mencintai kamu." Fakta ilmiah kedua adalah tentang klitoris. Berlawanan dengan kepercayaan umum, organ ini pada wanita merupakan satu-satunya organ yang diciptakan murni untuk kenikmatan. Ia memiliki ujung saraf lebih banyak daripada area manapun pada tubuh manusia, menjadikannya sangat sensitif, bahkan terlalu sensitif jika disentuh langsung tanpa persiapan. Oleh karena itu, sentuhan yang terburu-buru dan tidak terarah seringkali berujung pada rasa tidak nyaman atau penolakan, bukan kenikmatan.
Disinilah letak keunggulan jari emas yang akan kita bahas, yaitu kemampuan jari untuk menjadi alat yang presisi, fleksibel, dan terarah, memungkinkan eksplorasi sentuhan yang membangun gairah selangkah demi selangkah. Bapak dan Ibu, kini saatnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu panduan 10 langkah mendalam tentang cara menggunakan jari dan tangan. Ini adalah roadmap lengkap yang mengubah sentuhan fisik dari sebuah kewajiban menjadi sebuah seni yang penuh makna. Ingat, kuncinya adalah rasa hormat, keamanan, dan komunikasi. 10 langkah sentuhan lembut. Seni jari emas. Yang pertama adalah izin dan komunikasi awang. Ini adalah fondasi dari segalanya. Persetujuan adalah kunci. Jangan pernah berasumsi bahwa pasangan Anda siap hanya karena Anda siap atau karena itu adalah rutinitas. Selalu tanyakan dengan jelas, misalnya, "Sayang, apakah kamu mau aku menyentuh di sini?" Atau, "Apakah kamu nyaman kalau kita lebih intim malam ini?" Sentuhan tanpa persetujuan verbal atau non-verbal yang jelas dapat terasa sebagai paksaan, bahkan jika itu dilakukan oleh suami sendiri. Komunikasi terbuka harus terus ada. Selama proses berlangsung, tanyakan lagi, apakah ini terasa baik atau mau aku lebih lembut? Ini memastikan pasangan merasa aman dan dihargai, bukan hanya sebagai objek. Yang kedua adalah persiapan tangan, alat Anda. Jika jari adalah alat Anda, pastikan alat tersebut bersih, aman, dan siap. Kebersihan dan keamanan mutlak. Potong kuku, haluskan dengan kikir agar tidak ada goresan mikro yang bisa menyebabkan rasa perih atau infeksi. Cuci tangan hingga bersih, lepaskan cincin yang bisa mengganggu. Aspek kedua yang sangat vital adalah pelumas wajib. Siapkan pelumas berbahan dasar air yang tidak beraroma. Pelumas ini krusial terutama pada usia lansia untuk menghindari gesekan berlebihan yang menyebabkan rasa sakit atau luka kecil. Ingat, sentuhan yang tidak nyaman akan memutus koneksi emosional sekepiga. Pemanasan dan teasing atau penggoda. Gairah wanita adalah proses seluruh tubuh, bukan tombol on-off. Jangan langsung menuju area sensitif. Mulailah dengan sentuhan lembut dan ciuman di area non-sensitif yang berfungsi menenangkan dan membangun suasana, seperti leher, tulang selangka, punggung bawah, atau paha luar. Teknik kuncinya adalah membangun antisipasi. Perlambat sentuhan saat Anda mendekati area sensitif, sentuh di balik pakaian atau ikuti garis pakaian dalam dengan ujung jari. Pemanasan ini meningkatkan aliran darah atau arousal ke klitoris, membuat sensasi selanjutnya menjadi jauh lebih kuat. Teasing adalah bahan bakar, jangan dilewati. Yang keempat, sentuhan eksternal lebih dahulu. Ketika pasangan memberi izin, mulailah dengan lembut dan perlahan di area luar, bibir luar, lalu bibir dalam. Fokus di sekitar klitoris masih tertutup oleh tudung. Ini karena ujung klitoris sangat padat saraf dan terlalu sensitif di awal. Bayangkan sentuhan Anda seperti sapuan bulu, lalu lingkaran kecil. Jangan menekuk jari, gunakan telapak jari untuk sapuan ringan. Saat Anda melakukannya, amati reaksinya. Perubahan napas, gerakan pinggul, atau suara kecil, ini adalah bahasa nonverbal yang mengatakan, lanjutkan. Yang kelima, tambahkan irama atau ritme konsisten. Banyak wanita lebih menyukai pola ritmis yang konsisten daripada sentuhan yang acak atau terburu-buru. Coba pola gerakan seperti memutar seperti jarum jam di sekitar tudung klitoris atau sapuan vertikal dari atas ke bawah. Anda bisa menggunakan 2 jari untuk sensasi lebih luas atau 1 jari untuk fokus. Yang terpenting adalah sesuaikan dengan responnya. Tanyakan, mau lebih lembut atau lebih kuat, lebih cepat atau lebih lambat. Konsistensi adalah kunci, variasi ada untuk menambah intensitas, bukan mengganggu ritme. Yang keenam, kapan masuk ke dalam? Penetrasi jari. Cek kesediaan mutlak. Basah tidak selalu berarti siap untuk penetrasi. Ini hanya menandakan gairah. Selalu tanyakan dengan lembut, kamu mau aku masuk? Jika iya, gunakan pelumas dan masukkan 1 jari perlahan. Berhenti sebentar di pintu vagina agar otot-otot dasar panggul memiliki waktu untuk rileks dan beradaptasi.
Lakukan gerakan come here, yaitu melengkungkan jari ke arah dinding depan, arah perut, bukan gerakan cepat keluar masuk. Keunggulan jari terletak pada kemampuannya untuk menemukan sudut dan memberikan tekanan yang tepat, bukan kecepatan. 7. Menjelajahi area manis, G-spot. Lokasi area ini berada sekitar 2 hingga 5 cm masuk ke arah perut yang terasa agak kenyal atau bertekstur saat terangsang. Gunakan teknik come here perlahan, mulai dari ketukan lembut dan ritme pendek. Tingkatkan tekanan hanya jika pasangan meminta atau Anda melihat respon positif dari tubuhnya. Jika pasangan suka, tambahkan kombinasi dengan tangan lain mengusap klitoris atau pinggul. Ingat, banyak wanita mencapai puncak kenikmatan dari stimulasi klitoris dan dinding depan secara bersamaan. 8. Menambah jari dengan bijak. Jika pasangan Anda mengindikasikan ingin sensasi yang lebih penuh, misalnya dengan pinggulnya menekan Anda, tarik jari Anda sebentar, putar sedikit, dan masukkan 2 jari bersamaan. Pastikan area tersebut tetap licin dengan pelumas. Jaga posisi jari tetap melengkung agar mengenai dinding depan. Jaga konsistensi ritme dan tekanan. Semakin tinggi tingkat gairah, semakin sedikit gerakan besar yang diperlukan. 9. Menjelang klimaks. Ini adalah fase paling kritis. Perhatikan tanda puncak, napas yang semakin cepat, suara yang lebih dalam, pinggul yang menekan atau paha yang bergetar. Setelah Anda menemukan ritme yang jelas membawa pasangan menuju puncak, jangan berubah. Saat pasangan berkata di situ aja, itu adalah kompas utama Anda. Banyak sekali momen klimaks hilang karena pasangan mengubah stimulasi di detik-detik terakhir. Pertahankan konsistensi tekanan dan sudut. 10. Aftercare, perawatan setelah puncak. Setelah mencapai puncak, jangan langsung melepas. Ini adalah momen keintiman non-seksual yang sama pentingnya. Tetap sentuh, kurangi tekanan perlahan sambil tetap menyentuh lembut hingga tubuh pasangan rileks. Lakukan sentuhan tambahan yang menenangkan, lusan di perut, pinggul, atau pijatan ringan. Tawarkan air. Terakhir, berikan umpan balik yang berharga. Tanyakan satu pertanyaan singkat, bagian mana yang paling kamu suka malam ini? Jawaban itu adalah catatan emas Anda untuk pertemuan berikutnya. Bapak dan Ibu, 10 langkah ini bukan sekedar teknik fisik. Ini adalah panduan untuk komunikasi, validasi, dan rasa hormat. Teknik ini adalah yang membuat Ibu Farida dan Bapak Budi bisa menyalakan kembali api cinta mereka. Solusi dan saran yang bisa saya berikan adalah: pertama, latih kesabaran. Jangan berharap hasil instan. Keintiman yang sudah lama hilang butuh waktu untuk dibangun kembali. Aplikasikan 1 atau 2 langkah di awal dan lihat respons pasangan Anda. Kedua, gabungkan dengan nutrisi sehat. Untuk menunjang gairah dan stamina, sangat dianjurkan untuk rutin mengonsumsi makanan kaya asam amino seperti daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan makanan yang melancarkan peredaran darah, seperti jahe, bawang putih. Sebagai saran umum untuk lansia, asupan protein harian harus tetap terjaga, sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya, jika berat badan 60 kg, konsumsi sekitar 60 gram protein per hari. Ini bukan hanya untuk otot, tetapi juga untuk produksi hormon. Ketiga, hilangkan rasa bersalah. Keintiman pada usia senja adalah hak dan kebutuhan yang sehat, bukan sesuatu yang memalukan. Rasa malu atau bersalah hanya akan menghambat pelepasan oksitosin. Kita telah melihat bahwa sentuhan yang sepele ternyata menyimpan kekuatan psikologis dan fisiologis yang luar biasa. Hilangnya sentuhan yang penuh hormat dan terarah adalah penyebab senyap yang seringkali merenggangkan hubungan lansia, seperti yang dialami Ibu Farida. Inti dari 10 langkah jari emas ini adalah mengubah sentuhan yang tadinya terburu-buru dan egois menjadi sentuhan yang berorientasi pada kenikmatan dan rasa aman. Pasangan ingat, jari adalah alat yang lebih presisi untuk membangun gairah wanita, yang memerlukan pola yang konsisten dan kesediaan untuk mendengarkan. Fondasi utama dari semua teknik ini adalah izin, komunikasi terbuka, dan persiapan yang matang.
terutama kebersihan dan pelumas. Tanpa fondasi ini, teknik apapun akan terasa hampa. Sentuhan eksternal selalu harus mendahului sentuhan internal, membangun teasing dan antisipasi yang meningkatkan aliran darah. Hal ini memastikan bahwa ketika Anda beralih ke sentuhan yang lebih dalam, tubuh pasangan sudah rileks dan siap, meminimalkan resiko rasa sakit atau ketidaknyamanan. Pada intinya, keintiman bukanlah tentang mencapai klimaks. Ini adalah tentang menciptakan momen koneksi. Sentuhan yang efektif adalah dialog tanpa kata-kata, di mana Anda secara aktif memperhatikan tanda nonverbal pasangan, suara, nafas, dan gerakan tubuh. Ketika sentuhan dilakukan dengan kesabaran, fokus, dan komitmen untuk tidak mengubah ritme menjelang puncak, hasilnya bukan hanya kenikmatan fisik, tetapi juga restorasi kepercayaan dan kedekatan emosional yang dalam. Jadi Bapak dan Ibu, sentuhan lembut adalah investasi terbaik untuk kesehatan hubungan Anda. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk menghentikan keintiman yang sehat. Sentuhan adalah booster oksitosin alami yang Anda butuhkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk menerapkan 1 atau 2 langkah pertama jari emas ini malam ini juga, dan melihat sendiri dampaknya pada keintiman Anda? Tulis siap di kolom komentar jika Anda berkomitmen. Hindari kebiasaan buruk dalam keintiman yang terburu-buru, fokus hanya pada diri sendiri, atau yang paling parah, berasumsi tanpa bertanya. Ingatlah, asumsi adalah racun senyap dalam hubungan. Sentuhan adalah seni, dan seni butuh kesabaran serta latihan. Jika Anda merasa panduan ini bermanfaat, saya mohon dorongan Anda. Ajak teman lansia Anda yang mungkin juga sedang menghadapi keretakan hubungan. Bagikan video ini di grup WhatsApp keluarga atau komunitas Anda. Anda mungkin tidak hanya membagikan informasi, tetapi juga menyelamatkan sebuah rumah tangga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat berikutnya. Salam sehat dan bahagia.